Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan laporan proposal saya untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Keamanan Jaringan dengan judul laporan Analisis Keamanan Jaringan pada Fasilitas Internet atau WiFi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur terhadap serangan paket sniffing. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Ramadanti Dwi Makmur dengan nomor induk mahasiswa 210441172 dari kelas 6 gabungan 3 jaringan. Dosen mata kuliah Alim Surya Saruman Eskom MPD. Adapun latar belakang dari judul laporan proposal saya yaitu pada saat ini isu keamanan jaringan menjadi sangat penting dan patut untuk diperhatikan. Jaringan yang terhubung dengan internet pada dasarnya tidak aman dan selalu dapat dieksploitasi oleh para hacker, baik jaringan WLAN maupun wireless LAN. Nah, untuk itu di tempat penelitian ini yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah Luwu Timur yang saat ini telah menerapkan jaringan komputer kabel maupun nirkabel sebagai media pertukaran data atau informasi pelayanan, yang mana dari hasil observasi awal saya selaku penulis tertarik untuk mengevaluasi keamanan fasilitas internet khususnya pada WiFi di lokasi tersebut. Nah, untuk rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang dari masalah dan hubungannya dengan pemilihan judul tersebut, maka saya selaku penulis merumuskan masalah pokok yaitu evaluasi keamanan fasilitas internet atau WiFi di Kantor Badan Pendapatan Luwu Timur. Jadi kami akan mengevaluasi keamanan jaringan di fasilitas internet yaitu WiFi di kantor tersebut. Nah, adapun dari tujuan penelitian ini yang hendak dicapai dari penulis sendiri dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa tingkat keamanan fasilitas internet atau WiFi di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Dan untuk batasan masalahnya itu yang pertama ada penggunaan aplikasi dan untuk menganalisa keamanan jaringan di kantor Badan Pendapatan Luwu Timur, dan yang kedua adalah tidak melakukan implementasi peningkatan keamanan jaringan yang sudah ada dan hanya memberikan solusi yang sebaiknya dilakukan untuk mengidentifikasi terjadinya serangan. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri ada dua. Yang pertama ada sebagai data yang bisa diberikan dan digunakan oleh pihak IT di Kantor Badan Pendapatan Luwu Timur guna mengamankan jaringan komputer LAN agar lebih baik, dan yang kedua sebagai pengetahuan bagi pengguna layanan atau fasilitas internet WiFi maupun kabel LAN, khususnya bagi pengguna yang awam terhadap bahaya jaringan LAN tanpa pengamanan. Nah, kita masuk pada bagian kajian teori. Nah, pada bagian kajian teori ini ada beberapa istilah-istilah yang akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah konsep dari keamanan jaringan. Pada saat ini data dikirim akan dilewati beberapa terminal untuk sampai tujuan, berarti akan memberikan kesempatan kepada pengguna lain yang tidak bertanggung jawab untuk menyerap atau mengubah data tersebut. Yang kedua adalah ancaman. Pada dasarnya ancaman datang dari seseorang yang mempunyai keinginan memperoleh akses ilegal ke dalam suatu jaringan komputer, dan yang kedua adalah kelemahan. Kelemahan di sini menggambarkan seberapa kuat sistem keamanan suatu jaringan, dan yang ketiga adalah paket sniffing. Paket sniffing sendiri adalah sebuah metode serangan dengan cara mendengarkan seluruh paket yang lewat pada sebuah media komunikasi, baik itu media kabel maupun nirkabel. Kemudian selanjutnya ada ARSUPI atau ARP PIOSNU. ARSUPI merupakan konsep dari serangan penyadapan di antara terhadap dua mesin yang sedang komunikasi, dan yang kedua ada probe. Probe dapat dikenali dengan adanya usaha-usaha yang tidak lazim untuk memperoleh akses ke dalam suatu sistem, dan ada scan. Scan sendiri adalah kegiatan probe dalam jumlah yang
sistem keamanan jaringan komputer yang terhubung ke internet harus dirancang dan dipahami dengan baik agar dapat melindungi sumber daya yang berada dalam jaringan tersebut secara efektif. Apabila ingin mengamankan suatu jaringan, maka harus ditentukan terlebih dahulu tingkat keamanan yang harus diatasi dan resiko yang harus diambil maupun yang harus dihindari. Nah, kerangka berpikir dalam penelitian ini saya tuliskan menggunakan diagram alur yang dapat saya jelaskan sebagai berikut. Nah, kita mulai dari pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan ini dapat menjadi acuan untuk mengumpulkan data. Nah, setelah pengumpulan data, kita mempersiapkan dan konfigurasi software yang digunakan. Setelah itu kita melakukan persiapan penyerangan, dan setelah persiapan penyerangan terjadilah penyerangan. Penyerangan ini menghasilkan data. Datanya dapat digunakan untuk persiapan penyerangan lagi, dan datanya dapat dianalisa untuk dibuat penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulannya dapat dilakukan penulisan laporan. Nah, penulisan laporan inilah yang menjadi data akhir dari penelitian. Kita masuk pada tahap metode penelitian. Penelitian di sini terbagi tiga, yaitu jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, dan tahapan dari penelitian. Nah, yang pertama kita bahas adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna dari perspektif subjek lebih ditekankan dalam penelitian ini. Yang kedua adalah waktu dan tempat penelitian dilakukan. Kantor Bapenda atau Badan Pendapatan Timur merupakan lokasi tempat penulis pilih untuk melakukan penelitian, yang juga di mana kantor tersebut adalah lokasi tempat penulis melakukan kegiatan magang atau PDK yang dilakukan oleh kampus. Nah, yang ketiga adalah tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini yang pertama ada identifikasi masalah. Kita mengidentifikasi masalah yang ada pada tempat penelitian. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita melakukan pengumpulan data di tempatnya. Pengumpulan data di sini dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama adalah observasi awal. Kita melakukan observasi awal terhadap lokasi penelitian. Kemudian setelah itu kita melakukan interview atau wawancara. Interview atau wawancara kita lakukan untuk pengumpulan data, dan biasanya itu kita lakukan interview ke orang-orang yang terdapat di lokasi. Kemudian ada studi pustaka, kita membaca buku atau banyak jurnal tentang yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian terjadilah analisa data. Setelah analisis data terdapat hasil. Selanjutnya kita akan menganalisis sistem. Nah, ada dua sistem yang akan dianalisis. Yang pertama adalah sistem yang sedang berjalan dan sistem yang akan diusulkan pada penelitian ini. Berikut adalah tampilan dari sistem yang sedang berjalan. Nah, ini sedikit topologi dari gambaran dari sistem yang sedang berjalan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Lutimur. Di sana ada internet, kemudian ada akses video dan ada komputer atau PC yang bersifat sebagai user.
saya simpulkan bahwa keamanan jaringan sendiri merupakan hal yang patut diberikan perhatian di era globalisasi yang semakin berkembang ini. Banyak cara dan juga teknologi yang dapat digunakan untuk memberikan penyerangan khususnya pada jaringan. Adanya evaluasi pada keamanan jaringan di kantor Badan Pendapatan Luhur Timur memberikan manfaat yang besar, sebab banyak data-data penting yang menjadi tanggung jawab dari kantor tersebut. Memperkuat keamanan dengan menganalisis dan mengevaluasi keamanan jaringan, memberikan juga data-data baru agar dapat dimanfaatkan pihak kantor khususnya bidang IT.